kau apa? Jangan nanya saya beragama atau tidak. Saya mantan ketua media center dan saya menghimpun data yang ada. Berdasarkan medsos, berdasarkan media-media yang lain, itu kita melihat sangat banyak kejanggalan demi kejanggalan. Dan lucu ini boleh dikatakan banyak yang tidak sesuai dengan fakta. Maka boleh hak kami untuk menyampaikan, begitu juga lebih banyak yang tidak setuju. Artinya mereka yang tidak setuju itu didukung dengan logika yang benar. Justru mereka yang benar karena lebih banyak. Nggak mungkin kesesatan itu lebih banyak daripada yang benar. Gitu. Nah, kebenaran ini mutlak, lebih banyak, lebih tahu, lebih paham. Berdasarkan apa yang ada, sesuai aturan-aturan yang ada, kami taat dengan konstitusi. Karena dalam KTA FPI sendiri, dan saya pernah menjadi laskar, itu tidak diperbolehkan untuk membawa senjata Fakta ada senjata. Fakta ada senjata. Saya lagi ngomong sebentar. Ya fakta ada senjata. Ya selesai. Ya, iya saya bilang kan Anda bilang dalam KTA nggak boleh bawa Anda senjata. ngomong saya nggak potong. Ya motong aja nggak apa-apa kok. Sekarang saya ngomong dipotong. Ya daripada ngawur. Ini kalau saya punya hak saya boleh silahkan aja ngomong untuk membuat ini kita dugaan sidang dagelan rekayasa. Anda mengatakan tidak sesuai fakta dari awal. Loh, yang mana tidak sesuai fakta? Bang Karni bilang lebih banyak yang tidak setuju. Loh, soal setuju putusan itu. Putusan ini orang media, kita orang media. Jadi udah lebih tahu kita menghimpun data. Ini nggak ketemu. Nggak bakalan emang ketemu. Yang hak batil nggak bakalan ketemu. Nggak usah ngomong, nggak usah hadir di sini kita. Ya Anda juga ngapain hadir di sini? Kalau udah tahu nggak bakal ketemu nggak usah hadir. Begini aja. Kita ini mengundang, sama-sama menghormati mengundang. Artinya udah ada fakta. Ustadz, gini. Anda punya akhlak nggak? Nggak. Anda beragama? Nggak, saya mau. Kau apa? Ya nah, jangan. Ini beragama. Ini kita maka ini berdasarkan ketuhanan Maha Esa, manusia keadilan kemanusiaan. Nggak usah seramain saya soal kita itu. mau diskusi dia atau mau ribut. Ya makanya kalau mau yang diskusi kita tenang. Kau hebat sekali karena mau dilihat oleh masa udah lah nggak usah gaya-gayaan sama saya lah. Nggak usah nanya beragama atau tidak. Anda hati-hati, omongan Anda ini nuduh gaya-gayaan apa? Enggak, gini aja. Gaya-gaya apa? Gini aja. Ada pendapat. Kau jangan nanya saya beragama atau tidak. Ya, kita jangan. Kita nggak mau ribut. Di sini kita diskusi, menyampaikan fakta dan fakta. Jangan malu kita nggak mau. Iya, tenang aja, tenang. Saya menyampaikan tenang. Malu kita mau. Jawab dengan argumen, fakta yang ada. Ini kan hak saya berbicara. Anda hak berbicara, saya nggak ganggu. Gini. Saya hormatin Anda. Saya udah diam. Saya minta. Saya sudah diam. Lanjut. Ya, sekarang ada. Bisa dilanjutin lanjut. Dan dia nanti jawab. Setelah Anda dia. Masing-masing. Terusin. Ya. Ya, jadi ini kan kita melihat apa yang ada. Kita ini tunduk dan taat kepada konstitusi yang ada. Justru kita ini yang terdepan membela Pancasila. Karena kegaduhan ini, kerusuhan ini dimulai dari aksi-aksi atau kejadian-kejadian yang bertentangan dengan konstitusi negara. Artinya kenapa ini? Ini adalah suatu gelombang yang lama-lama bergulir-bergulir, bola salju yang kemudian memuncak. Dari mana? Dari timbul kegaduhan. Sebenarnya dari kelompok-kelompok pendukung penista agama. Itu saja sih. Nggak jauh. Kemudian kita sudah realisasi. Kita sudah mencoba rekonsiliasi kepada pemerintah. Komunikasi dengan intent. Untuk apa menyelesaikan masalah seperti ini. Agar jangan sampai timbul keributan-keributan di depan. Nah, kita ini justru mengawal NKRI ini. Untuk berjalan dengan baik. Karena kita bukan orang-orang radikal. Kan saya bilang, saya selanjutkan lagi. Saya punya KTA, kita semua punya KTA. Dan itu saya nggak jauh. Almarhum. Yang namanya Muhammad Faiz itu nggak jauh. Masih keluarga saya. Masih dari lingkungan masih keluarga saya. Itu nggak jauh. Dan saya bersama Fadlizon. Ketika itu menyaksikan, memandikan. Kalau Anda boleh tanya, lihat saja tanya dengan Fadlizon keadaan situasi jenazah ini yang situasi kondisi bagaimana itu sebenarnya kita tahu. Dan itu juga kita punya keterangan daripada dokter-dokter yang ahli. Cuman kan kita melihat
Ini artinya pelapor dia, saksi dia, semuanya dia. Yang kita juga justru saksi-saksi dari kita nggak dilibatkan. Bagaimana kita akan mau hadir sidang kalau saksi yang betul-betul kompeten, yang tahu fakta di lapangan itu nggak pernah dihadirkan, bahkan boleh dikatakan nggak diterima sebagai kesaksian. Tapi di BAP. Kenapa? Saksi-saksi itu. Itu semuanya kalau di BAP itu sebagian, tapi sebagian lagi mereka nggak ada komunikasi dengan kami, tidak koordinasi dengan kami. Jadi ya kami melihat ini ya hak kita, ya kan, namanya warga negara, hak untuk menyampaikan pendapat bahwa kita melihat sidang ini juga boleh dikatakan diduga kuat adalah rekayasa. Dan kita ya melihat ini ya kita maklumlah kita bukan siapa-siapa. Boleh dikatakan kita bukan orang daripada kekuasaan, ya mau diapain lagi ya, kita terima cuman opini yang ada seperti Bang Karnia Ilesen, memang kebanyakan yang nggak setuju itu bisa diterima. Bagaimana mungkin? Kok bisa semuanya mengadakan perlawanan, sama semuanya ada di dada kiri. Itu semuanya ada di dada kiri, kok bisa gitu? Enam-enamnya sama melakukan perlawanan, semuanya sama dengan luka-luka yang sama. Kalau melakukan perlawanan itu tembakan kemanapun jadi, bisa kepala, kemana-kemana. Ini sepertinya mohon maaf diduga seperti orang dieksekusi dengan sasaran yang tepat. Baik, cukup. Itu yang saya sampaikan. Cukup.